kasih, Dr. Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para teman sejawat Lampung yang hadir pada siang hari ini, dan juga semua hadirin yang menyaksikan di channel YouTube maupun di Zoom acara Asmilang Annual Scientific Meeting Lampung. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang latest update on heart failure management. Di sini saya menekankan pada PCCA ini, pada PSP guideline. Kemudian tadi di sesi pertama kita juga sudah mendengarkan beberapa hal tentang heart failure. Kemudian dilanjutkan ke sesi kedua. Saya rasa itu berlanjut ya. Tadi Dr. Roni sudah membahas tentang patofisiologi, kemudian diagnosis. Dr. Ranti juga sudah membahas tentang penata laksanaan gagal jantung akut. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan terapi. Nah, seperti yang sudah disinggung tadi, bahwa sebetulnya gagal jantung itu suatu pandemi ya. Sebelum terjadi COVID-19, ternyata memang pasien-pasien jantung itu yang dominan salah satunya adalah gagal jantung. Dan ini sangat memiliki resiko rawat inap maupun kematian yang tinggi. Jadi 9 dari 10 pasien masih bergejala walaupun dia sudah mendapatkan terapi standar perawatan gagal jantung. Nah, hampir sepertiga pasien dengan heart failure reduced ejection fraction berisiko tinggi untuk dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia akibat kardiovaskular, termasuk mereka yang terlihat stabil. Jadi setiap hospitalisasi heart failure meningkatkan resiko mortalitas lebih lanjut. Gagal jantung sendiri merupakan salah satu penyakit terbanyak yang dirawat di rumah sakit pada usia lebih dari 65 tahun, diikuti dengan pneumonia, cancer, cerebrovascular disease, dan coronary artery disease. Di Eropa, hampir sekitar 44% pasien gagal jantung kembali dirawat dalam jangka waktu 1 tahun. Di USA, tingkat readmisi lebih dari 25% dalam 30 hari. Demikian juga di Eropa, tingkat readmisi sekitar 24% dalam 12 minggu. Lama perawatan untuk gagal jantung kira-kira sekitar 5-10 hari. Nah, ini sekedar gambaran dari pasien-pasien gagal jantung. Biasanya mereka akan dilawat, hospitalisasi di rumah sakit, kemudian stabil, kemudian dalam jangka waktu lama mereka akan mengalami gagal jantung kronis. Nah, dari pasien ini sekitar 25% akan kembali dirawat di rumah sakit dalam waktu 30 hari setelah keluar. Dan tingkat mortalitas selama periode 30 hari bisa mencapai sekitar 10%. Sebetulnya apa tujuan manajemen heart failure? Yang pertama itu dari segi prognosis. Ya, di sini kita bertujuan untuk menurunkan mortalitas. Yang kedua, dari segi morbiditas, yaitu meringankan gejala dan tanda, memperbaiki kualitas hidup, menghilangkan edema dan retensi cairan, meningkatkan kapasitas aktivitas fisik, mengurangi kelelahan dan sesak nafas, mengurangi kebutuhan rawat inap, menyediakan perawatan sampai akhir hayat. Kemudian yang ketiga, pencegahan timbulnya kerusakan miokard, perburukan kerusakan miokard, remodeling miokard, dan mencegah timbul kembali gejala dan akumulasi cairan, dan juga pencegahan readmisi ulang. Jadi ini gambaran farmakologis pemakaian obat-obatan gagal jantung di negara-negara Asia. Nah, ini di tabel ini dicantumkan terapi di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Eropa. Ya, untuk pemakaian ACE inhibitor itu sekitar 70%, hampir sama dengan negara-negara lain.
Tapi kalau kita lihat di sini pemakaian beta blocker di Indonesia masih relatif lebih rendah daripada Malaysia, Singapura, dan Eropa. Standar untuk terapi farmakologi dari gagal jantung sendiri, yang pertama MRA, beta blocker, ARNI, ARB, dan S-inhibitor. Di sini tabel ini juga dicantumkan bahwa MRA itu menurunkan kematian mortality pada gagal jantung sekitar 30%, beta blocker sekitar 34%, kemudian ARNI sekitar 26%, ARB 17%, dan S-inhibitor sekitar 18%. Bagaimana manajemen gagal jantung? Gagal jantung dengan reduced ejection fraksi kita lihat pada pedoman lokal dan internasional. Nah, ini pedoman tata laksana gagal jantung Turki yang dibuat tahun 2020. Nanti kedepannya bisa perbaikan. Setelah gagal jantung akut teratasi dan ternyata fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 40%, ternyata ada 3 pilar terapi utama, yaitu S-inhibitor, beta blocker, dan MRA. Nah, ini kita titrasi sampai dosis yang optimal, kemudian kita evaluasi gejalanya. Nah, apabila pasien tetap di NIHA fungsional itu kita lanjutkan dengan terapi utama. Nah, ini kalau pasien tersebut dengan NIHA kelas 2 sampai 4, nah ternyata dari guideline ini kita sudah mencantumkan bahwa bisa S-inhibitor itu diganti dengan golongan ARNI. Nah, dari tahun 2021 kemudian memang ada guideline terbaru, yaitu dari ESC guideline. Kemudian dari tahun 2022 ini juga ada guideline baru, dalam hal ini adalah ACC-AHA. Jadi kita lihat bagaimana posisi terapi-terapi yang sebelumnya menjadi pilar utama gagal jantung pada guideline terbaru ini. Nah, ini pada ESC guideline 2021. Bagaimana terapi heart failure dengan reduced ejection fraksi. Nah, di sini memang ada perubahan, di mana dikatakan bahwa terapi utama salah satunya adalah S-inhibitor atau ARNI. Di sini yang ARNI yang sebelumnya adalah terapi lanjutan, di sini ternyata pada guideline 2021 sejajar dengan S-inhibitor. Dan terapi-terapi yang lain yang menjadi terapi utama tetap ada di guideline ESC guideline ini, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Nah, keempat obat ini tujuannya adalah untuk mengurangi mortalitas dan mengurangi hospitalisasi. Nah, ini adalah guideline terbaru dari ACC-AHA 2022. Nah, ini untuk guideline terapi heart failure dengan reduced ejection fraksi. Dalam hal ini, ACC-AHA mengkhususkan untuk terapi pada stage C dan D. Nah, di sini ada 6 step untuk terapi gagal jantung pada stage C dan D. Nah, pada step pertama dengan heart failure reduced ejection fraksi, di mana fungsi jantung ejeksi fraksi kurang dari 40%. Nah, di sini obat-obat standarnya adalah ARNI, S-inhibitor, beta blocker, MRA, SGLT2 inhibitor, kemudian diuretik. Nah, setelah kita memakai obat-obat ini, kemudian step selanjutnya kita evaluasi. Bila ejeksi fraksinya kurang dari 40%, maka kita harus meningkat ke step selanjutnya. Nah, kalau misalnya dengan obat-obat standar ini ternyata terjadi perbaikan, seperti yang sudah dibicarakan Dr. Roni tadi, ada istilah baru, ejeksi fraksi heart failure dengan improved
ejeksi fraksi, maka terapi selanjutnya adalah dioptimalkan. Kemudian bila memang tidak ada perbaikan, kita lanjut ke step 3. Nah, kita evaluasi lagi functional class dari gagal jantung. Nah, kemudian setelah kita evaluasi, apabila gagal jantungnya NIHA kelas 1 sampai 4 dengan ejeksi fraksi kurang dari 35%, nah pada step selanjutnya mulai kita pakai device-device, misalnya ICD, CRT, dan lain-lain. Nah, setelah step 4, kemudian kita evaluasi, dan selanjutnya step 6 mungkin pilihan terapinya adalah transplantasi atau paliatif terapi. Nah, ini seperti yang sudah dibicarakan dengan Dr. Roni tadi, ya, dalam hal ini penggunaan angiotensin reseptor blokade dan methylation inhibition. Nah, dalam hal ini ada dua zat, yaitu RAA system inhibition, ya, di mana di sini angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi, blood pressure yang meningkat, simpatetik tone yang meningkat, dan dihambat dengan RAA system. Demikian juga dengan methylation inhibition. Ya, kemudian juga yang ketiga, pada gagal jantung terjadi peningkatan simpatetik nervous system yang kita hambat dengan adanya beta blocker. Nah, jadi yang sudah dijelaskan Dr. Roni tadi, kita bisa mengambil kesimpulan obat-obat mana aja yang akan dipakai pada gagal jantung. Nah, ini adalah beberapa studi untuk pemakaian ARNI. Contohnya adalah paradigm heart failure. Ya, di sini sebagai result summary yaitu satu butir valsartan lebih superior dibandingkan enalapril dalam mengurangi resiko hasil gabungan kematian akibat kardiovaskular atau kematian karena gagal jantung. Dan juga satu butir valsartan secara signifikan mengurangi kematian kardiovaskular. Nah, pada studi ini juga dikatakan satu butir valsartan lebih superior secara signifikan dibandingkan enalapril dalam menunjukkan mortalitas dan morbiditas. Ini studi transition dikatakan bahwa inhibisi valsartan sakubitril pada heart failure dengan reduce ejeksi fraksi pada awal akut decompensated heart failure atau setelah pasien dirawat sangat visible dan well tolerated. Nah, ini juga salah satu studi pada ARNI. Nah, ternyata sakubitril valsartan sudah tersedia pada formularium nasional, cuma memang ada beberapa restriksi, yaitu hanya untuk pasien yang tidak respon terhadap ACE inhibitor atau ARB, dan hanya pasien dengan heart failure reduce ejeksi fraksi. Dalam hal ini, ejeksi fraksi kurang dari 40%. Nah, ini adalah panduan kita untuk memakai sakubitril valsartan, ya, di mana apabila memang pasien tersebut belum pernah memakai golongan ACE inhibitor ataupun golongan ARB, bisa kita mulai dari dosis 50 mg 2 kali per hari, kemudian bisa kita tingkatkan 2 kali 100 mg dengan target 2 kali 100 mg. Nah, lain halnya kalau pasien ini sudah mendapat ACE inhibitor, jadi harus ada periode washout-nya sekitar 36 jam. Nah, baru setelah itu kita mulai dengan dosis kecil 2 kali 50 atau dosis 2 kali 100 dengan maksimal dosisnya 2 kali 200 mg. Demikian juga dengan apabila pasien tersebut sudah memakai golongan ARB, bisa kita mulai dengan dosis 2 kali 50 atau 2 kali 100 dengan target dosis 2 kali 200. Nah, ini adalah rekomendasi penggunaan ARNI oleh pojak gagal jantung. Jadi ARNI dapat diinisiasi pada pasien gagal
jantung, fraksi ejeksi kurang dari 40%, dosis awal adalah 2x50, target dosisnya adalah 2x200. Kemudian evaluasi ekokardiografi dilakukan dalam 6 bulan pertama setelah inisiasi ARNI, kemudian dilanjutkan 1 tahun. Nah, pada pasien yang dilakukan ekokardiografi menunjukkan perbaikan ejeksi fraksi menjadi 40%, dianjurkan untuk tetap memberikan ARNI. Kemudian, nah ini sebagai kesimpulan, jadi tujuan kita untuk pengobatan gagal jantung ini adalah untuk mengurangi angka kematian, pencegahan rawat inap berulang karena perburukan gagal jantung, perbaikan klinis, dan kapasitas fungsional dan kualitas hidup. Jadi terapi utama gagal jantung dengan reduce ejeksi fraksi yaitu S-inhibitor atau ARNI, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Pada yang terbaru masih merekomendasikan penggunaan ARNI sebagai pengganti S-inhibitor pada pasien yang tetap dengan pemakaian S-inhibitor, beta blocker, dan MRA, namun ARNI dapat dipertimbangkan sebagai lini pertama menggantikan S-inhibitor. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yana untuk presentasi yang baik. Mungkin sambil dipersiapkan, saya rasa saya sisip kira-kira pendapat Dr. Yana terkait 4 pilar hasilnya. Apakah bisa kita sesuai yang dilakukan memberikan arti di awal, apakah kita mau memberikan kesempatan atau yang konvensional baru kita naik tingkat ke arti atau bagaimana? Sebetulnya seperti ini ya, Dr. Edwin, kalau kita memberikan terapi pada pasien gagal jantung, jadi kita tidak hanya memperhatikan dari guideline-nya aja, tapi juga saya sendiri sih memperhatikan dari kondisi pasien. Dari guideline terbaru tadi ada 4 pilar. Di situ dikatakan S-inhibitor dan ARNI, beta blocker, MRA, dan SGLT2 inhibitor. Ya. Nah, memang kalau kita lihat dari studi, kemudian pengalaman klinis, memang golongan ARNI ini lebih secara klinis lebih baik ya. Cuman memang dari segi harga mungkin lebih mahal. Jadi akhirnya kembali lagi ke kondisi pasien ya. Jadi dalam hal ini kalau pasiennya mungkin mampu, saya lebih cenderungnya langsung ke ARNI ya. Tapi sekali lagi dilihat kondisi pasien. Kalau pasiennya memang tidak memungkinkan memakai golongan ARNI, selalu saya mulai dengan golongan S-inhibitor. Selanjutnya akan kita evaluasi respon dari S-inhibitor gimana untuk mungkin berlanjut atau naik ke golongan ARNI. Terima kasih.